Lanjut kita ke soal nomor 46. Nakut-nakuti ini, padahal simpel banget. Nggak percaya tanya sama saya cara menyelesaikannya. Kita beresin kalau gitu ya. Herdian katanya mempekerjakan 20 orang agar pekerjaan selesai dalam waktu 28 hari. Oke, kita buat dulu modelnya, Abang dan Kakak. Berarti kita punya orang tadi di situ sama hari, ya kan? Pertama katanya berapa orang? Ya, benar banget. Pertama katanya 20 orang aja untuk menyelesaikan pekerjaan itu dan hanya butuh waktu 28 hari, kata soal pertama kali. Oke, nah coba fokus kalau gitu Abang dan Kakak di bagian ini. Ini kata kuncinya. Pada hari ke-17, nah pada hari ke-17 itu terdapat 5 orang pekerja yang berhalangan dan tidak bisa melanjutkan, ya. Artinya gini, kalau pada hari ke-17 sudah mulai terjadi masalah di situ, berarti berapa hari sebelumnya yang normal-normal aja? Saya tanya ke Abang Kakak, kan pada hari ke-17 mulai jadi masalah. Berarti setelah berapa hari itu? Iya, benar. Nggak salah tuh Bang Kak. Kan setelah 16 hari, benar nggak? Kan mulai jadi masalah tadi di hari ke-17. Berarti 16 hari ke belakang normal-normal aja dong. Nah ya udah, berarti sekarang harinya itu kurangi aja dengan 16 Abang dan Kakak. Berarti kalau kita kurangin dengan 16, 28 kurang 16 jadi berapa? 12 kan? Nah, jangan lupa, 16 hari ini tadi pasti yang kerja 20 orang. Berarti 12 hari tersisa pun harusnya yang kerja 20 orang. Nah, sampai di sini dulu Abang dan Kakak. Bisa dipahami? Kalau emang kira-kira ragu dimanapun, tanya aja, nggak apa-apa. Kalau emang diem, saya nggak paham nih. Aman ya? Baik, terima kasih. Bang Esra. Kok bisa langsung nambah 16? Kurangin aja, Bang. Oh, tunggu dulu. Kok bisa langsung nambah 16? Oh, gini. Kan hari ke-17 mulai jadi masalah. Gini lah. Dia menyelesaikan suatu pekerjaan dari 0 hari, selesainya ternyata di hari ke-28. Rencananya gitu, Bang. Oke? Bukan tebak, bukan tebak. Bukan tebak itu. Jadi gini, kan 0 hari sampai 28 hari harusnya selesai. Nah, pada hari ke-17 di sini mulai jadi masalah sampai ke belakang. Kenapa saya bilang mulai jadi masalah? Ada orang yang cabut, ya. Berarti berkurang 5 orang dari hari ke-17 sampai ke belakang. Berarti kan di depannya tadi sebelum hari ke-17 kan aman-aman aja berarti, Bang. Berapa hari itu? Berarti 16 hari. 16 hari ke depan kan normal-normal aja berarti, dong. Nah, itulah maka tadi saya buat di situ setelah 16 hari. Karena mulai hari ke-17 orangnya cabut, orangnya berkurang. Itu maksudnya tadi. Jadi kita nggak nebak. Patokannya pada hari ke-17 ya udah berarti 16 hari sebelumnya aman-aman aja. Nanti misalnya di soal pada hari ke-21, nah pada hari ke-21 berarti yang normal aja berapa hari? 20 hari kan? Iya, gara-gara 21 tadi mulai jadi masalah, berarti 20 hari sebelumnya aman-aman aja tuh. Nah, jadi setelah 20 hari lah kita buat di sini. Kalau emang ceritanya tadi pada hari ke-21. Nah, tapi lebih sering nanti dia muncul di soal Abang dan Kakak, dia pertegas tuh. Setelah dilakukan pekerjaan selama 10 hari, liburlah 5 orang. Misalnya gitu ya. Setelah dilakukan pekerjaan selama 10 hari, liburlah 5 orang. Nah, kalau misalnya jelas-jelas di situ tadi katanya setelah 10 hari, berarti ya tinggal kurangin 10 hari gitu. Gak apa-apa, aman kok untuk abang-abang yang tadi bertanya ya. Bang Lenggo sama Bang Hesron. Jadi memang di sini pelan-pelan aja, kita nggak buru-buru. Untuk apa terbahas semua soal yang ada setengah nggak paham ya kan? Mending kita pelan-pelan aja, berapapun yang terbahas, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik di situ. Oke, aman. Bang Lenggo dan Bang Hesron tadi di situ ya. Yang lainnya kayak kakak-kakaknya nih aman-aman aja, nih anteng-anteng aja, mungkin paham banget nih ya. Jadi mohon bersabar untuk kakak-kakaknya. Malah tahu memang daya tangkapnya cepat banget. Ya, jadi kita harap pengertian ke teman-teman yang lain yang mungkin tidak terlalu cepat. Ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, fokus lagi abang dan kakak. Butuh betul sekali. Oke, baik. Sip ya, kita lanjut lagi. Saya pun sebenarnya lemah juga nih di bagian TIU abang dan kakak. Cuman entah kenapa karena ada kunci jawaban di sini saya tengok-tengok aja kunci jawabannya. Saya pun nggak ngerti ya TIU ini sebenarnya. Pura-pura aja yang ngerti ini. Benar, seriusan. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi kalau gitu. Lama juga sebenarnya, tapi sudah dijelaskan ulang jadi paham lagi. Baik deh. Kak Titi agak-agak apa ya, down to earth lah ya. Tipe-tipe rendah hati nih kayaknya. Makanya pura-pura sok nggak paham aja itu kan. Kita lanjut lagi kalau kita abang dan kakak ya. Terima kasih untuk sudah saling mengerti di sini ya.
Kita lanjut untuk soal nomor 46 tadi. Intinya setelah tadi berapa hari? 16 hari. Kan 5 orang pekerjanya berhalangan. Oke. Tolong jangan munculkan angka-angka siluman. Baik. Nggak dimunculkan angka siluman. Sebenarnya jelaskan pelan-pelan, cuman saya nggak nulis detail aja kali ya. Pelan-pelan deh kalau kita jelasin lagi. Nah, lihat di sini Abang Kakak. Berapa orang tadi yang berhalangan hadir dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan? 5 orang ya. Nah, berarti jelas banget di sini tinggal dikurangi. Kenapa hilang dia? Berarti tinggal dikurangi aja dengan 5 orang. Ingat ya, karena orangnya tadi nggak kerja lagi 5, nah maka kan kurangi aja orangnya 5. Jadi berapa orang sekarang? Jadi 15, benar? Nah, kalau sudah jadi 15 orang di sini, otomatis ketika orangnya semakin sedikit, dari 20 jadi 15, nggak mungkin dong harinya tetap sama. Pasti harinya makin lama nanti selesainya. Nah, karena kita belum tahu, ya buat aja sebagai si X. Oke, lihat penalarannya Bang Kakak. Saya jelaskan pelan-pelan di sini. Nah, ketika sudah tadi orangnya semakin sedikit, ya, ketika sudah orangnya makin sedikit dari 20 ke 15, otomatis kita pasti butuh hari semakin lama. Ya kan? Pasti kita butuh harinya semakin lama selesainya. Nah, kalau sudah panahnya nggak kompak dari hasil penalaran kita, maka ini pasti konsep yang digunakan adalah konsep perbandingan terbalik. Di mana perbandingan terbalik ini cara paling gampang menyelesaikannya adalah cukup kali sejajar. Mana yang dikalikan sejajar maksudnya? Ini ya Bang Kakak, fokus ya. Nah, kita kalikan sejajar yang di bawah ini tadi aja. Nah, berarti yang dikalikan sejajar adalah si 20 kali 12 gitu ya. 20 kali 12 sama dengan 15 kali X. Oke, 20 kali 12 sama dengan 15 kali X. Oke, coret-coret yang bisa Abang dan Kakak. Mana yang bisa? Bagi-bagi 5 lah ya. Berarti kalau dibagi-bagi 5, di sini 4, di sini 3. Cocok dirasa? Cocok, ya kan? Oke, berarti 12 bagi 3 lagi, Abang dan Kakak. Perhatikan arah coretnya, biar tahu temannya yang mana ya. 12 bagi 3 berarti yang 4. Berarti jelas banget di sini, Bang, Kak. Hasilnya si X itu tadi 4 kali 4 adalah 16. Sudah? Kok nggak ada 16 di option? Memang belum selesai, Bang, Kak. Coba lihat dulu sekarang. Kan yang diminta tadi tambahan waktu yang dibutuhkan, benar nggak? Nah, berarti kalau tambahan waktu yang dibutuhkan diminta di sini, berarti cek aja dulu. Tambahan harinya, kan harinya tadi kan jadi 16 ya. Dari berapa awalnya, Abang dan Kakak? Iya, awalnya tadi kan 12 hari ya. Ya, berarti langsung aja kalau gitu. 16 kurang 12 sama dengan 16 kurang 12 berarti 4 lah ya. Berarti pilih aja langsung 4 hari. Kalau rumusnya pakai X per Y sama dengan A per B, rumus yang benar gimana ya Kak? Gini, kalau misalnya tadi ceritanya ada X gitu ya. Nah, di sini A, di sini ada Y, terus ada B. Nah, saya buatkan rumus simpelnya ya. Apapun nanti X, Y, A, B-nya ini, kalau misalnya perbandingan senilai, Abang dan Kakak, perbandingan senilai itu cara paling gampang menyelesaikannya cukup kali silang. Oke, cukup kali silang. Maka rumus yang benarnya adalah X kali B sama dengan Y kali A. Oke. Nah, tapi kalau misalnya perbandingan terbalik itu dia kali sejajar. Oke, kalau misalnya dia perbandingan terbalik kali sejajar aja. Siapa yang dikali sejajar maksudnya? X kali A sama dengan Y kali B. Gitu aja kalau emang mau pakai X, Y, A, B itu tadi ceritanya. Jadi perbandingan senilai kali terbalik, kali silang maksudnya, X, B, Y, A. Sementara perbandingan terbalik kali sejajar aja. Dengan catatan, pastikan dulu Abang Kakak membuat di bagian ini ya benar di bagian ini ya benar. Apapun di situ nanti. Oke Bang Hesron ya. Saya suka pakai bagi atau banding bisa ya. Takutnya silap Bang. Takutnya pakai bagi-bagi itu silap sih. Karena bagi-bagi nanti takutnya oyong aja itu kan. Sebenarnya nggak masalah. Kalau perbandingan terbalik tadi kan, perbandingan senilai tadi kan X per Y sama dengan A per B gitu kan. Kalau perbandingan terbalik X per Y sama dengan B per A. Jadi kerjaan sih. Aku nanti silap di bagian membalik-baliknya, malah salah jawaban tuh. Iya benar, karena kan di satu sisi juga ini kan soal paling favorit muncul ya. Ini biasanya sih Bang, Kak, jenis soal nomor 46 ini keluar nanti nih. Persis begini nih jenisnya, bukan angkanya ya. Saya bilang jenis soalnya.
Ini biasanya persis seperti ini, mau keluar satu soal tuh. Setelah sekian hari sekian orang cabut, atau setelah sekian hari nanti lagi berhenti gitu ya. Pokoknya jenis soal nomor 46 ini biasanya sering keluar sih, jadi pahami lagi aja nanti. Nanti kita cek lagi ya, untuk memang jenis soal satunya lagi, saya buatkan contoh yang lain, kalau memang waktunya cukup, Bang dan Kakak. Karena saya juga punya kewajiban menyelesaikan soal yang ada di sini ya. Nah, kita upayakan, kalau emang selesai, syukur, kalau enggak, ya udah, berapa dapatnya. Oke, pelan-pelan kita bahas lagi yang lain. Nah, ini saya pandang-pandang analytical reasoning. Bagusnya sih, analytical reasoning ini kita bahas nanti aja, Abang dan Kakak. Karena kalau sudah dibahas ini duluan, takut Oyong nggak sanggup lagi nanti ke nomor-nomor yang lain, kan? Kita bahas yang basic-basic lain dulu aja, berarti coba ke bagian mana? Penarikan kesimpulan. Nah, ini juga masih banyak banget yang terkendala di sini, Abang dan Kakak. Terutama memang karena nggak tahu rumusnya apa. Harusnya ngerjain soal penarikan kesimpulan ini jangan dulu ngerjain pakai nalar, selagi masih bentuk umum dia coba pakai rumus aja, Bang Kakak. Coba kita usahakan pelan-pelan ya. Risma dan Rasmi adalah siswa yang berprestasi katanya, terus selalu mendapat beasiswa. Oke deh, itu poin itu nggak penting sebenarnya. Poin terpentingnya mulai dari sini ya Bang dan Kakak. Fokus ya. Ini sebenarnya soal jika maka. Ya, kalau sudah soal jika maka, ya udah membaca soalnya ya dari jikanya dulu aja dan makanya. Nah, baca soal utama tuh dari sini. Fokus ya kalau gitu cara kerjanya Bang dan Kakak. Nah, kata soal di sini jika Risma kuliah dan harus memilih jika Risma memilih kedokteran, saya salah fokus tuh. Berarti Risma memilih kedokteran, kita misalkan aja sebagai si P, Abang dan Kakak ya. Maka Rasmi memilih sosiologi. Rasmi memilih sosiologi kita anggap sebagai si Q. Berarti kita sudah punya bentuk awal di sini P maka Q, Abang dan Kakak. Oke, kita sudah punya bentuk awal di sini P maka Q. Kemudian coba kita naik ke atas yuk, fokus dari sini. Risma sangat suka pelajaran eksakta. Kan nggak ada hubungannya sama sekali dengan kedokteran maupun sosiologi ya Bang dan Kakak. Oke, kita lanjut lagi. Setamat SMA, mereka akan... Oh, tunggu dulu. Rasmi tidak suka sosiologi. Ternyata ada poin penting di sini. Risma tadi tidak suka eksakta atau sangat suka? Tidak suka ya? Oh, suka katanya. Sangat suka pelajaran eksakta. Nggak penting. Karena kita nggak ada cerita eksakta di bawah. Tapi poin pentingnya Abang dan Kakak, katanya Rasmi tadi tidak suka pelajaran sosiologi. Nah, fokus di sini. Rasmi tidak suka pelajaran sosiologi. Kan udah jelas banget tadi. Jika Rismanya memilih kedokteran, Rasminya memilih sosiologi. Nah, ketika Rasmi tidak suka sosiologi, logika sederhananya apakah dia bakal milih sosiologi ya Bang Kakak sebagai jurusan? Kan enggak ya? Kalau sudah tidak suka pelajaran sosiologi, pasti nggak bakal milih sosiologi. Berarti tidak bakal memilih sosiologi, buatlah negasi Ki. Karena nggak bakal milih itu ceritanya. Ingat nggak nih, PQ ketemu negasi Ki jadi apa? Ini modus tollens namanya. Ayo, Abang dan Kakak ingat nggak? P ketemu Ki, P maka Ki ketemu negasi Ki jadi apa? Negasi? Kok strip Bang Hesron? Mungkin kecepatan mencetnya ya. Negasi P, benar banget ya. Negasi P. Apa itu negasi P kalau gitu? Negasi P karena P tadi memilih kedokteran, si Rismanya, maka negasinya adalah Risma tidak memilih kedokteran. Berarti jawabannya A. Ingat ya, simpulannya itu kan dia yang bisa disimpulkan cuma dua, Bang dan Kakak. Yang pertama itu tadi namanya modus tollens ya. Satu lagi modus ponens ya. Modus ponensnya itu kan bentuknya gini nih. Saya buat dulu. Jika P maka Q, ketemu P, maka simpulannya adalah Q gitu kan. Nah, di luar dua ini tadi, ini rumus pertama, ini rumus kedua, di luar ini tadi, maka simpulannya tidak dapat ditentukan Abang dan Kakak. Oke, yang sama coret ya Kak. Konsepnya jangan dicoret deh ingatnya. Ingatnya ini aja. PQ ketemu negasi Q jadi negasi P, kemudian PQ ketemu P jadi si Q ya. Di luar itu TK atau TDDS pun jadi. Kalau saya biasanya buatnya TK aja tuh, tidak dapat disimpulkan karena males panjang-panjang. Kalau sudah terbiasa dengan TDDS pun nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Oke, jadi intinya jawabannya A, Bang dan Kakak. Ingat dua ini aja, selebihnya TK ya atau TDDS. Oke, kita fokus lagi untuk soal nomor 52.
Mari kita selesaikan. Modus polem, bukan modus polem, Bang Esel. Modus ponens. Ya, saya polem jadi ingat apa gitu ya. Polem, poni lempar tuh ya, yang model poni beginian tuh ya. Polem saya ingatnya, poni lempar. Nah, ponens maksudnya. Oke, saya tulis dulu deh. Ini ponens, ponens gini aja deh. Di sini tadi modusnya modus tollens. Oke, jadi ponen sama tollens dia, Bang. Nah, gitu aja deh ya. Tapi nggak penting sih namanya apa. Yang penting ya bentuknya aja. Nggak penting tuh nama modusnya apa. Nah, apalagi sampai nanti muncul modus laki-laki, beda lagi ya kan? Modus laki-laki beda lagi nanti. Oke, 52. 52 apa cakap-cakapnya, yuk perhatikan lagi. Semua yang hidup di air tidak bernapas dengan paru-paru, untuk soal nomor 52 ya. Semua tadi yang hidup di air katanya tidak bernapas dengan paru-paru, sementara yang bernapas dengan paru-paru ya, adalah mamalia. Katanya gitu kan? Sementara yang bernapas dengan paru-paru adalah mamalia. Mari kita cek kalau begitu apa yang sama di sini. Cek ya kalau gitu. Berarti di sini yang sama adalah bernapas dengan paru-paru. Iya kan abang dan kakak? Nah, yang sama adalah bernapas dengan paru-paru. Kalau saya bilangnya sih ini konsep nggak sejajar. Gara-gara yang sama itu satu di posisi predikat, satu di posisi subjeknya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita cek lagi kalau gitu. Bernafas dengan paru-paru ini di depan kata apa, Bang Kakak? Di depan kata tidak ya. Berarti kalau sudah di depan kata tidak, harusnya jadinya adalah umum. Premis umum tuh. Sudah, kemudian di depan kata sementara, depan kata sementara premis apa, Bu? Khusus ya. Oke. Nah, kalau sudah umum khusus kan harusnya boleh coret kan? Berarti coret aja yang sama tuh. Coret aja yang sama, sisa siapa sekarang kalau gitu? Iya, sisanya adalah sementara ketemu semua, berarti jadi sementara kan? Ya, sementara ketemu semua jadi sementara, kita tulis dulu deh. Berarti sementara, saya tulis di sini aja ya. Sementara siapa? Subjek tersisanya siapa, Bang Kakak? Tulis duluan tuh. Subjek tersisanya yang hidup di air ya. Oke, berarti subjek tersisanya hidup di air, berarti sementara yang hidup di air, adik aja saya buat. Kopulanya tidak sama adalah, berarti tidak itu minus, adalahnya positif, jadi minus ya, berarti tidak. Sementara yang hidup di air tidak apa? Tidak mamalia. Atau kalau misalnya tidak nggak ada, pakai kata bukan aja pun jadi. Ya, tidak sama bukan satu geng tuh abang kakak. Jadi mamalia. Ada di option nggak? Sementara yang hidup di air tidak mamalia. Atau bukan mamalia pun sama aja nya tuh. Ada di option apa optionnya tuh? Oh, sekilas seperti D ya. Sekilas seperti D. Apa bedanya D sama, oh jelas banget udah beda B sama D abang kakak. Kan tadi B-nya itu mamalia di depan. Tapi D-nya ini mamalianya di belakang, udah beda itu. Jadi intinya abang dan kakak subjek tersisa tulis duluan. Oke, subjek tersisanya tulis duluan. Berarti jawabannya sekilas D. Kenapa tidak ya? Gini, karena kepulannya plus minus. Satu positif tidak adalah, satu negatif tidak. Plus minus jadi tidak ya. Jadi minus di situ. Sudah? Oh, tunggu dulu. Wah, ini nggak boleh disimpulkan abang kakak. Saya baru ingat. Perhatikan dulu di sini. Lihat ya simpulannya. Simpulan si mamalia di depan kata apa sekarang? Ayo, mamalia depan kata apa sekarang? Depan kata tidak kan? Tidak itu kan umum. Benar nggak? Mamalia depan kata tidak. Tidak itu umum. Oke, sementara harusnya di atas tadi mamalia di depan kata adalah. Mamalia di depan kata adalah itu khusus. Nah, ini jenis simpulan yang lebih umum daripada premisnya. Nah, ketika ini yang terjadi, simpulan lebih umum daripada premisnya, harusnya nggak boleh jawab D. Tapi jawabannya adalah TK. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, Bang Kakak, maka jawabannya bukan D, tapi N. Ini jenis soal yang simpulan lebih umum daripada premisnya. Nah, ini saya khawatirnya sih Abang dan Kakak nggak dapat rumus yang pas waktu kemarin-kemarin diajarin. Jadi jatuhnya saya juga nggak bisa jelasin banyak-banyak secara detail nih. Tapi paling nggak di konteks soal ini saya jelasin pelan-pelan ya. Pelan-pelan gini ya Bang dan Kakak. Nah, setiap tidak sejajar, saya bilangnya nggak sejajar deh. Gara-gara yang sama kan di posisi subjek sama di posisi predikat. Yang bernafas dengan paru-paru tadi kan itu yang sama tadi kan. Satu di belakang di posisi predikat, satu di depan di posisi subjeknya. Nah, kalau sudah dia kopulanya plus minus,
kopulanya plus minus, pastikan dulu simpulannya tidak lebih umum daripada premisnya. Oke, kan tadi intinya bernafas dengan paru-paru tadi boleh coret ya, gara-gara term middle-nya umum sama khusus. Oke, term middle-nya umum sama khusus. Berarti coret tuh bernafas dengan paru-paru. Oke, kita coba simpulkan kalau gitu, semua ketemu sementara kan jadi sementara ya. Dan yang sebelah kiri tadi subjeknya tersisa kan tinggal hidup di air. Itulah kenapa tadi saya buat sementara hidup di air tidak mamalia atau bukan mamalia. Kesannya opsinya jadi D kan? Sementara yang hidup di air bukan mamalia. Padahal abang dan kakak, kalau sudah tak sejajar plus minus, maka itu harus cek dulu. Simpulannya lebih umum nggak daripada premisnya. Ternyata setelah kita cek si mamalia tadi, itu di depan kata tidak. Tidak itu kan umum ya. Sementara di soal, si mamalia tadi di depan kata adalah. Adalah itu khusus. Nah, ini simpulan lebih umum daripada premisnya. Nah, maka kalau sudah simpulan lebih umum daripada premisnya, nggak boleh kita pilih option yang D. Maka pilihannya tetap harus tidak dapat ditarik kesimpulan, abang dan kakak. Karena negatif ketemu negatif ya, bukan negatif, positif tadi itu. Kan satunya adalah kan positif dia. Abang tadi ya, sorry, abang maksudnya. Kan adalah positif tuh. Nah, jadi intinya gini, ini yang agak ribet sebenarnya, ketika memang soalnya tidak sejajar, kopulanya plus minus. Kode kopulanya plus minus, pastikan dulu abang kakak. Jangan sampai minusnya kena coret. Gitu aja lah udah, biar gampang. Saya kasih rumus cepatnya. Kalau sudah kopulanya plus minus, ini kan si minusnya kena coret. Bernafas dengan paru-paru yang di atas kena coret kan? Nah itu dia tuh. Kalau sudah kopulanya plus minus, di bagian minusnya kena coret, TK aja udah. Nah gitu aja, TK aja langsung. Atau TDDS. Tapi kalau di bagian minusnya tidak kena coret, simpulkan seperti biasa. Dengan catatan, di sini tadi harus si subjek yang tersisa. Oke, atau lebih simpelnya di kiri yang tersisa, abang dan kakak. Ya, oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini yang susahnya memang abang dan kakak mungkin kemarin nggak dapat rumus yang pasnya, gitu. Nggak dapat rumus yang lengkapnya. Dan nggak mungkin sekarang saya buatkan semua rumusnya kan, karena memang keterbatasan waktu kita, abang dan kakak. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu harus TDDS ya. Sementara ketemu tidak TDDS ya, bukan itu konteksnya sebenarnya. Bukan gara-gara sementara ketemu tidak sih. Ini gara-gara memang simpulannya tadi setelah kita simpulkan lebih umum daripada premisnya. Perhatikanlah di bagian mamalia. Mamalia tadi di depan kata tidak simpulannya kan? Mamalia tadi di depan kata tidak kan? Nah itu kan umum. Sementara di sini mamalianya di depan kata adalah kan? Adalah itu khusus. Nah, berarti simpulan lebih umum daripada premisnya, nggak boleh. Ketika simpulan lebih umum daripada premisnya, berarti jawabannya harus TK atau TDDS. Dasarnya dari situ, abang dan kakak. Oke, ya, coba cek-cek lagi di catatannya deh, mudah-mudahan dikasih sama tentor yang kemarin ngajarin terkait materi ini ya. Oke deh, kita lanjut lagi pelan-pelan. Tapi ingat abang dan kakak, ketika tadi misalnya di bagian si minus yang nggak kena coret, simpulkan aja seperti biasanya. Oke, luar biasa, ada catatannya. Sip kalau gitu. Kita lanjut lagi, karena biasanya kalau memang sudah pakai rumus, harusnya ada di situ. Coba abang kakak tengok-tengok lah nanti di bagian yang simpulan lebih umum daripada premisnya. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 53, agak panjang ternyata di bagian nomor 52, tapi nggak apa-apa. Yang penting abang dan kakak paham di bagian itu. Oke, 53. Lihat di sini ya. Semua siswa yang tekun dalam belajar akan lulus CPNS 2019. Almeria adalah siswa yang lulus CPNS 2019. Ini saya kasih cara cepatnya ya. Saya kasih cara cepat untuk menyelesaikan ini. Coba perhatikan abang dan kakak, apa yang sama di sini? Yang sama adalah lulus CPNS 2019 gitu ya. Di sini juga lulus CPNS 2019. Sudah. Nah, berarti kalau sudah lulus CPNS yang sama, perhatikan itu kan sama-sama di ujung titik kan? Sama-sama di ujung titik. Saya bilangnya konsep sejajar kanan. Karena sama-sama di posisi sebelah kanan yang sama. Nah, kalau sudah sejajar kanan, abang kakak, saya kasih cara cepat nih. Sejajar kanan itu coret yang sama, jika kopulanya plus minus. Nah, gitu aja sih. Dicoret yang sama jika kopulanya plus minus. Siapa kopula itu tadi? Lihat yang di depan lulus-lulus CPNS tadi. Lihat ya, kan semua siswa tekun dalam belajar sebenarnya kopulanya adalah.
Karena kopula tidak tertulis itu adalah ya. Oke, fokus kalau gitu abang kakak. Ini si adalah kan positif. Oke, di sini Almeria adalah juga positif kan, bukan plus minus kan? Berarti bukan coret. Kalau sudah plus plus di situ di soal, kalau sudah kopulanya plus plus, maka jawabannya sejajar kanan TK. Kopulanya minus minus sejajar kanan juga TK. Nah, maka langsung aja karena kopulanya plus plus TK. Simpelnya gitu aja. Ini bukan A jawabannya, abang dan kakak. Jawabannya adalah entok. Nah, tapi kalau tadi salah satu kopulanya minus, boleh coret ya. Kalau salah satu kopulanya minus, misal tadi semua siswa yang tekun dalam belajar tidak akan lulus PNS gitu. Ya udah, karena ada tidak, itu kopula minus, boleh coret. Jadi sejajar kanan boleh coret jika kopulanya plus minus. Selain itu abang kakak TK atau TDDS. Ya, selain itu TK atau TDDS. Kalau sudah coret sejajar kanan, maka TDDS beda cara tapi satu tujuan. Boleh Kak, tapi gini perhatikan dulu ya. Nggak semua sejajar kanan coret jadi TDDS, hati-hati. Tidak semua sejajar kanan coret TDDS, hati-hati. Gini, saya di mana buatnya ya? Ini space kita agak-agak sempit pula tuh. Di sini aja kali, di sebelah sini ya. Nah ini Bang Kakak, saya ambil space sebelah kirinya ya. Coba lihat dulu. Nggak semua sejajar kanan coret jadi apa ya? Jadi TDS ya. Misal Bang Kakak, semua pejabat gitu ya. Semua pejabat kok hilang deh mana tadi? Kayak di atas ya. Semua pejabat misalnya saya buat di sini tidak ya. Tidak koruptor atau tidak korupsi gitu aja lah ya. Sebagian anggota DPR, asik banget nih. Sebagian anggota DPR janganlah, nanti bahaya nih. Tiba-tiba direkam tersebar kemana-mana ya kan. Ini aja lah udah. Sebagian siapa ya? Sebagian uwa-uwa gitu aja lah ya. Sebagian uwa-uwa adalah korupsi atau koruptor pun jadi nggak apa-apa. Nah, coba sekarang abang kakak perhatikan apa yang sama di sini. Iya, yang sama di sini adalah yang korupsinya atau koruptornya pun jadi nggak apa-apa. Konteksnya terserah deh, yang penting bentuknya aja dulu. Nah, kan sejajar kanan ada bang kakak ya. Nah, kalau sudah sejajar kanan di sini dia plus minus, ya. Ini kan tidaknya minus nih, adalahnya positif. Nah, kalau sudah sejajar kanan plus minus kan boleh coret kan? Nah, kalau sudah sejajar kanan plus minus berarti boleh coret aja langsung tuh si bagian K-nya. Terus dari mana kita menyimpulkan? Dari si sebagian. Nah, jadi simpulannya bisa di sini, nggak TDDS. Simpulannya kalau sudah sejajar kanan tadi kena coret, sebagian siapa? Sebagian uwa-uwa, uwi gitu aja ya, sebagian uwa-uwa. Plus minus jadi minus kan? Nah, tidak jadinya. Tidak apa? Tidak P. Atau tidaknya diganti dengan bukan juga nggak masalah. Bukan P atau bukan pejabat jatuhnya. Nah, jadi sejajar kanan, ketika kopulanya plus minus atau minus plus nggak masalah, boleh coret yang sama. Dan mulailah menyimpulkan dari si sebagiannya, Bang Kakak. Nah, sehingga simpulannya adalah yang sebagian uwa-uwa tidak tidak pejabat atau bukan pejabat, nggak masalah. Karena tidak sama bukan itu satu geng itu kumpulannya. Jadi nggak selamanya sejajar kanan, kalau dicoret jadi TK, Bang Kakak, atau TDDS ya, lihat kondisinya juga. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk soal nomor berapa lagi ini? 54, fokus yuk. Kata soal begini ya Bang dan Kakak. 4 hari yang akan datang adalah hari Senin. Ayo, hari ini hari apa? 4 hari yang akan datang hari Senin katanya. Aduh, kok hilang sih? Ini agak sensitif nih layarnya. 4 hari yang akan datang hari Senin, berarti hari ini hari apa Bang Kakak? Saya buat di mana nih ya? Ini spesial agak-agak sesak napas nih. Di sini aja lah. Berarti hari ini hari apa tuh? Luar biasa. Kamis ya. Ya, saya buat aja Kamis langsung kalau gitu. Kamis. Berarti hari ini hari Kamis. Oke, fokus kalau gitu Abang dan Kakak. Kata soal, Bastian memakai sepatu putih. Kapan tuh? Jumat ya? Jumat berarti kan besok Abang Kakak. Benar nggak? Berarti besok, wait a minute. Oke, berarti besok di sini. Fokus ya. Karena Jumat berarti fokusnya besok. Besok ngapain tuh si Bastian? Bastian tadi memakai sepatu putih ya. Bastian memakai sepatu putih. Ada nggak tuh?
Besok Bastian memakai sepatu putih, kayaknya nggak ada di option ya. Berarti bukan itu jawabannya, karena kita nyari yang benar. Kita lanjut lagi ya Bang Kakak. Kemudian, sedangkan Ferdian memakai sepatu hitam setiap Selasa. Ferdian, sepatu hitam Selasa. Lihat, patokan kita tadi kan Kamis. Berarti Selasa itu berapa hari yang lalu Bang Kakak? Iya, Selasa itu 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Berarti 2 hari yang lalu, Ferdian katanya memakai sepatu hitam. Ada nggak di option itu? 2 hari yang lalu, Ferdian memakai sepatu hitam. Ternyata enggak juga. Baik budi kali soalnya ya. Satu lagi kita cek Abang dan Kakak. Satu lagi. Berarti satu lagi tadi dia punya hari Minggu. Setiap minggu, Ferditan ya, kok Ferdian sih? Ferdinand memakai baju merah. Minggu berarti berapa hari yang akan datang? Kalau patokannya Kamis. Iya, minggu itu kan berarti 3 hari lagi ya Bang Kakak ya. Berarti 3 hari lagi itu si Ferdiannya pakai baju merah. Ada di opsi nggak? 3 hari lagi Ferdiannya memakai baju merah. Ada, ternyata opsinya C, berarti langsung pilih aja. Nah, jadi cara kerjanya gitu Bang Kakak. Patokannya itu nggak boleh yang hari Seninnya, tapi yang hari ininya. Ya, berarti hari Kamis jadi patokan di situ. Jadi kalau emang katanya kemarin Rabu, ya berarti hari ini Kamis. Patokannya harus hari ini, nggak boleh hari yang lain. Oke, nggak boleh itu 2 hari yang akan datang, 3 hari yang lalu, nggak boleh. Harus tetap hari ini. Oke, next lagi Abang dan Kakak. Wah, ini sudah masuk ke soal favorit semua umat biasanya kalau sudah ujian. Kemarin sama dengan semalam. Kalau dalam konteks soal iya, Abang dan Kakak ya. Kalau dalam konteks soal iya. Tapi lucunya kalau dalam kehidupan sehari-hari kita beda lagi kan. Semalam itu biasanya sering tuh bilangkan 1 hari yang lalu. Kalau kemarin jatuhnya kayak 2 hari yang lalu. Kadang-kadang di beda daerah beda lagi pemahamannya tuh Bang Kakak. Nah, tapi kalau di konteks soal iya. Yang nggak ada tuh bahasa soal semalam katanya. Nggak ada tuh. Kalau bahasa soal tuh tetap kemarin dia bilang. Oke, kalau konteks kita di orang Medan biasanya kemarin tuh kayak 2 hari yang lalu, nggak salah saya. Semalam sehari gitu ya. Oke ya, jadi intinya nggak ada bahasa soal semalam, Bang ya. Paling lebih ke kemarin aja gitu ya. Nah, sama-sama maknanya 1 hari yang lalu itu. Oke, baik. Terima kasih ya Bang Hesron dan Bang Lenggo sudah bolak-balik ketik panjang-panjang di kolom chat untuk komunikasi kita. Maunya memang lebih seru lagi kalau kita tatap muka langsung kali ya. Tapi apalah daya jarak memisahkan kita di sini. Gara-gara si wak corona nih, nggak bosan-bosan dia di Indonesia ya kan. Apapun lama-lama kali kan. Entahnya ada entah tidak kan. Oke deh, lanjut kalau kita Bang Kakak. Yuk. Fokus kita ke soal nomor 55, sorry. Wah, ini baterainya mau habis kayaknya nih. Sementara Bang Kakak, biar jangan sampai terputus kita tiba-tiba di sini. Mudah-mudahan bisa terus standby laptopnya. Oke, kayaknya udah aman nih. Sudah dibantu oleh kakak Mimin di sini. Kakak admin maksudnya ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 55, Bang dan Kakak. Soal favorit semua umat. Ya, benar banget. Ini adalah soal deret ya. Kalau kita perhatikan ini soalnya kayak nakut-nakutin gitu. Padahal sih ini nggak susah. Tahu nggak Bang Kakak polanya pola apa nih soal nomor 55 ini? Iya, benar. Saya dengar suara hati masing-masing. Sebenarnya polanya ini adalah pola Fibonacci. Kelihatan nggak Bang Kakak itu pola Fibonacci? Iya, Fibonacci itu kan dia 128 tambah 212 hasilnya harusnya 340. Benar nggak? Kan itu Fibonacci kan? 128 tambah 212 hasilnya 340. Berarti 340 tambah 552 hasilnya berapa gitu kan? Jadi untuk nyari di sini berapa, Abang dan Kakak tinggal jumlahin aja tuh. Berapa jumlah dari 340 tambah 552. Berapa jadinya? Iya, nggak salah lagi. 892 langsung pilih option yang E. Kalau Abang Kakak pun malas menjumlahkan secara manual, lihat aja satuannya. Satuannya 0, satuannya 2. 0 sama 2 kalau dijumlahin kan 2 tuh. Yang satuannya 2 cuma I doang. Jadi nggak perlu diselesaikan secara manual jumlahkannya. Aman ya Bang? Kak, lanjut lagi kita di sini. Oke, lanjut lagi kalau gitu untuk soal nomor 56. 56 kok kayak ngajak begaduh gitu dia ya. Tapi coba kita pandang-pandang dulu. Oh, nggak susah rupanya. Nggak percaya tanya sama saya Bang Kakak. Lihat dulu di sini. Ini 2 ke 7 kan jelas-jelas tambah 5. Ya kan? Minus 1 ke 2 jelas-jelas tambah 3. 7 ke 14-nya tambah 7 dong. Berarti di sini 9 ya kan? Di sini
11. Sudah nampak lah ya. Kita kan tambah-tambah bilangan ganjil lah Bang. Benar nggak? Kalau sudah tambah-tambah bilangan ganjil berarti harusnya tambah 13 dong. Jadi kalau sudah tambah 13, 34 tambah 13, maka hasilnya adalah 47. Berarti optionnya ada di option A. Selesai. Simple rupanya. Aman ya Bang Kak? Lanjut lagi kalau gitu untuk soal nomor 57. Wait a minute. Ngoceh aja dari tadi mas napas juga rupanya Bang Kakak ya. Lanjut lagi ya. Nggak apa-apa, demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan membantu abang dan kakak untuk lulus tahun ini ya. Oh, luar biasa. Kayak nggak soal. Saya senang banget bahasa itu tuh. Kayak nggak soal ya kan. Oke. Asik banget. Lanjut lagi ya abang dan kakak. Nah, untuk jenis soal nomor 57, saran saya nih, diangkakan aja gitu. Saran saya diangkakan aja. Pandi-pandi abang kakak lah gimana cara mengangkakannya. Boleh nanti buat-buat kayak gini dulu disile-sile ya, B, C gitu ya. D, E, dan seterusnya kan, F, G, H, I, J. Nah, pandai-pandai abang kakak lah. Pokoknya saran saya diangkakan aja dulu dan seterusnya ya. Nah, kebetulan berhubung saya sudah luar biasa kali, luar kepalanya terkait ini asik ya. Jadi diangkakan langsung aja F itu 6, I-nya 9, L-nya 12, U 15, R-nya 18. Nah, biasanya kalau sudah diangkakan abang kakak, itu jadinya kayak tambah-tambahnya kelihatan langsung tambah-tambah berapa. Gitu. Oke, nah maka langsung aja kalau gitu, di bagian ini, tambah-tambah 3 itu kan sebenarnya ya, tambah-tambah 3 berarti tambah-tambah 3, ya udah berarti tambah-tambah 3, 21 dong. Berarti 21 itu huruf apa Bang Kakak? Iya, benar banget, nggak salah lagi. 20 kan T ya, 20 kan T, berarti 21 U. Ya udah berarti jawabannya U. Sebenarnya kalau Abang Kakak males nulis yang kayak di atas tadi, buat aja gini nih patokannya, hijau T. Nah, jadi ngitungnya dari sini. Apa itu hijau T? E-nya 5, J-nya 10, ini 15, T-nya 20, Y-nya 25. Jadi patokannya dari situ aja. A sama dengan U. Hah? Kenapa A sama dengan U? Kayak tulisan saya gemuk-gemuk lah, nggak muat nanti kertas buramnya. Jangan dibuat besar-besar lah Bang dan Kakak ya. Kalau sudah tahu kertas buramnya sedikit, kalau sudah tahu kertas buramnya sedikit, jangan pula nulisnya semangat kali, besar-besar kali. Oke, agak-agak dibagi-bagi dikit. Dan satu lagi pesan saya ke Abang dan Kakak, ini yang kadang-kadang orang suka kurang-kurang merhatiin detail-detail kecil seperti ini. Misal punya kertas buram segini, jangan nyoretnya barbar. Nanti kadang-kadang pertama nyoret di sini, tiba-tiba nyoretnya sini, udah pindah lagi, entah kemana, suka-suka dia. Kan berantakan abang kakak, iya kan? Kenapa nggak nyoretnya itu lebih terkonsep gitu? Saya nggak bilang harus cantik ya, tapi lebih terkonsep aja gitu nyoretnya. Begini ya bang dan kakak. Sebentar. Nah jadi, kalau misalnya tadi punya kertas buram segede itu ya, segede ini tadi nih. Kenapa nggak nyoretnya lebih terkonsep gitu? Kalau perlu agak-agak di setel di sini nyoretnya, terus lanjut lagi ke bawah. Jangan besar-besar kali. Nggak harus cantik, cuma terkonsep aja nyoret-nyoretnya. Nah, terus gini lagi kan. Kalau saya biasa gini, saking rajinnya saya buatin nomor tuh, nomor 1 misalnya, saya coret-coret. Nomor 2 gitu kan, nomor 3 dan seterusnya. Jadi lebih apa ya, kalaupun abang kakak silap, kalau emang nyoretnya terkonsep, itu bisa langsung kita ngecek lagi di atasnya, oh mana silapnya. Tapi kalau udah nyoretnya barbar, ya nyoretnya barbar kalau kata orang Medan kan, itu nanti begitu silap nggak dapat hasil jawaban di option, kita ngulang lagi dari awal, sayang waktunya bahkan. Nggak pun dibuat nomor nggak apa-apa, nggak pun dibuat nomor nggak apa-apa, yang penting coretnya terkonsep aja tuh. Dari kiri-kiri terus gua coretin sampai ke bawah. Dan satu lagi pesan saya, jawaban utama jangan disatukan sama sili-sili gitu. Misal abang kakak langsung bagi lah, oh khusus sili-sili setengah ke kanan, berarti coret barbar sili-sili di kanan nih. Sebelah kiri jawaban rapi berarti. Jawaban yang memang dibuat sudah terkonsep gitu. Oke, selesai. Habis satu lembar ini, satu halaman ini, balik lagi, bagi 2 lagi tuh abang kakak. Sili-sili itu yang barbar sebelah kanan. Coret-coretan jawaban sebelah kiri. Jadi lebih enak aja nanti begitu melihat silapnya di mana. Kalau emang ada yang silap, abang kakak ya. Dan usahakan janganlah pula nyoretnya segede-gede jempol kan angka A-nya, huruf A-nya, angka 5-nya, segede jempol kaki pula takutnya kan buat angka huruf A-nya itu kan meriah jadinya. Jadi usahakan ya belajarlah memanajemen kertas buram abang kakak. Karena gini, penuh nanti kertas buram, terlalu besar nyoret-nyoretnya, abang dan kakak harus ngapus-ngapus lagi, kan sayang waktunya. Waktu untuk menghapus 1 menit bisa untuk ngerjain satu soal yang lain gitu kan.
1 menit kalau misalnya abang kakak manfaatkan untuk memanfaatkan ilmu kebatinan, itu bisa 5 soal itu. Ilmu kebatinan tahu maksudnya? Ya nembak udah nggak sanggup lagi ya kan. Jadi udah 5 soal itu bisa dalam 1 menit tuh kalau pakai ilmu kebatinan. Jadi sayang kayaknya kalau 1 menitnya dipakai untuk ngapus-ngapus aja. Oke lanjut lagi lah, udah makin nggak betul cerita kita ini. Oke lanjut lagi ya Bang dan Kakak. Untuk soal nomor 58. 58, nah ini intinya kalau sudah di 58 ini ya Bang dan Kakak, coba lihat dulu kira-kira temennya kemana gitu ya, temennya kemana. Nah kalau diperhatikan si A ini kan temennya ke si C, benar nggak? Karena hurufnya dekat tuh, A, C, berarti A, B, C gitu kan? A, B, C, berarti yang dilewati huruf B ya, dilewati huruf B, DE yang dilewati huruf D, berarti harusnya dilewati satu huruf F kan? Setelah huruf F, huruf apa Bang Kakak? G kan? Ya udah berarti G lah di sini. Di setiap lompat-lompat 2 huruf, itulah hurufnya berarti. A, B, C, D, E, F, G. Berarti lompat-lompat satu huruf. Nah, kemudian perhatikan lagi. Kita main di huruf K ya. K, kemudian M. Berarti yang dilewati huruf L. K, L, M, terus N, U, berarti P, Q gitu kan? Nah, berarti ya udah jelas banget nih. Jadi jawabannya adalah G, Q. G, Q itu ada di option yang A. Simple ya Bang, Kak, aman berarti? Aman lah, mudah-mudahan aman tuh. Karena nggak susah dari tadi kan, masih aman-aman aja. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 59. Nah, nomor 59, kalau saya pribadi ya Bang Kakak, untuk menjawab soal tipe jenis yang mencari yang sama atau mencari yang beda, itu saya biasa pakai garis bantu sih. Bisa membayangkan ada garis bantu gitu. Tapi tandai nanti objek mana yang mau dilihat ya. Contoh gini deh. Kalau misalnya saya buat garis bantu nanti menembus si segitiga yang atas deh. Ya, saya buat garis bantunya itu menembus segitiga yang atas. Abang kakak bisa lihat garis ini aja lah. Nah, ini di sebelah kiri apa sebelah kanannya? Ayo. Iya, benar. Itu di sebelah kiri. Titik yang saya tandai sebelah kiri ya. Ya, fokus lagi kalau gitu. Kan ingat kita narik garisnya tadi ke arah si segitiganya tadi kan? Nah, coba lihat sekarang. Nah, ini titik yang saya tandai, kan titik yang lengkung itu kan di ujungnya itu yang kita tandai. Itu sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kan? Kanan. Berarti bukan jawaban dong, karena kita nyari yang sebelah kiri. Lanjut lagi ya. Ingat, nariknya tadi ke arah si segitiganya. Nah, ini coba lihat. Ini sebelah kiri apa sebelah kanan, abang kakak? Jangan bilang kiri, ini sebelah kanan. Karena ingat, kemanapun arah panahnya, anggaplah sebagai sisi depan. Berarti ini kan sebelah sini kan bakal jadi sisi sebelah kanan ya. Anggap kalau naik motor lah, naik motor kan bakal belok kanan tuh ke arah yang saya buat lingkarannya kan. Kalau ini depan kendaraannya, berarti kan ini sebelah kanan jadinya. Lagi, biar makin paham abang kakaknya. Nih, ini garis bantunya nih, garis bantunya. Perhatikan di sini. Nah, ini sebelah kanan atau sebelah kiri bang kakak? Ini ujung kendaraannya, sebelah kanan atau sebelah kiri itu titiknya? Benar banget, itu sebelah kiri. Ah, maka yang sebelah kiri si C tadi nggak usah lagi dilanjut, maka jawabannya C-nya itu nggak mungkin yang lain. Selesai. Sesimpel itu abang kakak. Ah, jadi khusus untuk mencari gambar yang sama dan mencari gambar yang berbeda, tidak perlu memutar-mutar gambar di kepala. Pakai garis bantu aja. Muncul pertanyaan lagi loh, ujian nanti gimana caranya mau pakai garis bantu? Jelas-jelas nanti layar di situ. Nah, kalau semakin terbiasa abang dan kakak nanti bisa membuat garis bantu di kertas, pas ujian nggak usah lagi nggak usah lagi dicoret-coret layarnya. Tinggal bayangin aja ada garis bantu di situ. Kemana garisnya? Bayangkan ada garis ke situ dan tandai satu objek tertentu. Yang penting buat garisnya konsisten, nandai objeknya juga harus konsisten abang dan kakak. Ya, lagi yuk pelan-pelan biar makin paham nih untuk soal nomor 60, fokus. Nah, kemana narik garisnya kalau untuk soal nomor 60 ini? Nah, soal nomor 60 ini abang dan kakak, coba tarik garis ke arah segitiga aja deh. Ya, ingat ya, kita narik garis ke arah segitiganya aja. Sekarang kita fokus ke bagian si yang kayak T ini. Yang kayak T ini sebelah kanan apa sebelah kirinya? Kanan ya, kanan garis kan? Oke, fokus lagi ya bang kakak. Saya tarik garis kemari. Saya tarik garis kemari ya, ke arah segitiganya kan? Nah, ini yang kayak T tadi, sebelah kanan apa sebelah kiri garis? Sebelah kanan. Cocok? Fokus lagi ya bang kakak. Nih, saya tarik kemari nih. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Kanan. Karena kan jelas, ini ujung kendaraan kan? Ujung depan kendaraan. Berarti jelas banget itu sebelah kanannya. Lagi ya bang dan kakak.
Ini saya tarik garis kemari ya, ke arah segitiga ya kan? Ke arah segitiga. Ini si T-nya. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Luar biasa. Ini sebelah di kiri. Karena dia berbeda sendiri ya Bang Kakak, ya berarti jawabannya option yang D. Emang yang E kanan itu? Cek aja Bang Kakak. Yang E kan ini kanan kan? Ya berarti jelas banget yang berbeda sendiri adalah option yang D. Benar banget. Simpel sebenarnya. Jadi nggak perlu mutar-mutar gambar di kepala kan? Yang penting buat garisnya pas, konsisten, yang ditandai pun harus konsisten Bang Kakak. Oke. Lanjut lagi kalau gitu untuk soal nomor habis. Oh, habis ya? Cepet banget. Oh, ada yang dilewati tadi tuh. Apa yang dilewati ya Bang Kakak? Oh, tunggu dulu. Kak, kalau TIU alokasi berapa menit? Gini sih, ya. Kalau saya pribadi menyarankan abang kakak ya tergantung kemampuan abang dan kakak gimana gitu. Tapi kalau saya pribadi coba balik mindsetnya gini dulu ya. Coba balik mindsetnya gini dulu. Jadi jangan abang dan kakak memaksakan mengerjakan 35 soal TIU. Kan TIU kan 35 soal ya. Jangan abang kakak misalnya memaksakan 35 soal TIU dalam waktu misal lah 35 menit. Misal ya. Kalau emang abang kakak mengalokasikan waktunya 35 menit. Jangan paksakan. Sudah? Tapi coba ganti mindsetnya dengan 35 menit kakak bisa mengerjakan berapa soal. Nah, gitu. Saran saya mungkin di angka 35 menit sampai 40 menit bagi abang kakak yang tidak terlalu lancar ngerjain Q-nya. Tidak terlalu cepat maksudnya. Jadi coba balik mindsetnya. 35 menit abang dan kakak itu bisa menyelesaikan berapa soal. Targetlah minimal. Misalnya minimal tadi 30 soal terbaca semua pelan-pelan dan yakin banget jawabannya benar. Atau kalau 30 kira-kira berat kali, cobalah kerjain entah 25 sampai 27 soal. Nah, gitu. Jadi balik mindsetnya ya, jangan 35 soal dipaksakan 35 menit, yang ada nanti buru-buru. Yang dijawab pun jadi nggak maksimal. Mending nggak dipaksakan semua terjawab ya. Misal terjawab aja lah 25 Bang Kakak. Terjawab aja yakin banget nih 25 ini bisa benar karena Bang Kakak ngerjainnya pelan-pelan. 35 menit 25 soal. 25 soal udah 125 loh view-nya. Masa yang lain nanti istilahnya anggaplah memang udah sempat lagi ditembakin semua. Masa ditembakin nggak ada yang kena kalau pukul satu option aja. Nah, tapi janganlah pula diyakinkan bahwasanya 10 soal itu bakal nembak pula sisanya kan. Entahnya masih ada sisa waktu lagi nanti, balik lagi dikerjain gitu. Artinya buat target minimal berapa menit, buat pula target berapa soal minimal yang abang kakak harus selesaikan dalam waktu yang dialokasikan itu gitu. Ya. Kalau untuk waktunya abang dan kakak harusnya lebih tahu sih. Kira-kira mau mengalokasikan waktu berapa menit. Saran saya mungkin di angka 35 sampai 40. Karena kalau nanti terlalu lama di TIU, bisa kurang maksimal juga di bagian yang lainnya gitu kan. Nah gitu aja sih saran saya. Iya, sama-sama. Kan kita berbagi tips ini biar sama-sama lulus semua ya. Oke deh kalau gitu. Kita lanjut untuk tadi ada kelewatan kalau nggak salah. Nomor berapa tadi? Wait a minute, nomor 47 ya tadi ya. 47 ya Bang dan Kakak ya. 46 tadi udah belum? 46 udah, 46 udah berarti 47 ya. 47 kalau gitu ya. Kita bahas kalau gitu 47 Abang dan Kakak apa cakap-cakapnya di sini. Ini susah soalnya terpotong. Iya, saya nyoba juga. Kebetulan saya nyoba formasi dosen. Ya, pengen jadi dosen negeri juga Abang dan Kakak ya. Karena kebetulan sekarang home base-nya di swasta di Medan. Jadi lama-lama jadi dosen swasta takutnya nggak seru. Jadi bikin coba tantangan baru. Jadi coba dosen negeri deh. Mana tahu bisa kan? Oke deh. Lanjut lagi. Mudah-mudahan kita semua lulus Abang dan Kakak ya. Kita harus fokus, terus luangkan waktu untuk belajar bagi abang dan kakak yang memang benar-benar sibuk banget mungkin selama ini. Jadi jangan sampai nunggu waktu luang untuk belajar, coba luangkan waktu untuk belajar abang kakak ya. Mudah-mudahan bisa berhasil tahun ini. Oke, kita lanjut deh. Masih ada waktu kurang lebih 1 menitan ya. Ya harusnya 6.15 ya tadi, atau 6.20 kita cek aja deh kalau gitu. 47. Katanya di sini, dari hasil seleksi lomba debat bahasa Inggris, 6 finalis terdiri dari A, B, C, D, E, F, dipilih dari 3 orang dengan ketentuan sebagai berikut. Bahasa soal tadi, Anissa dan Cindy harus satu tim. Berarti intinya si Anissa harus sama dengan Cindy, gitu ya. Terus, jika Beta dipilih, maka Doni ikut dipilih. Artinya jika Beta tadi dipilih, maka Doninya juga dipilih, gitu ya. Terus apalagi tuh Bang Kakak?
Farid tidak cocok satu tim dengan Doni atau Elma. Berarti Farid tidak boleh sama dengan Doni, dan Farid juga tidak boleh sama dengan si Elmanya. Oke, nah ini bahasa soal, perhatikan lagi. Jika Doni memilih Cindy sebagai anggota timnya, ingat ya, jika Doni memilih Cindy sebagai anggota timnya, berarti udah ada D, udah ada C di sini. Ingat abang dan kakak, tadi kan yang mau dipilih 3 orang kan? Yang mau dipilih tadi 3 orang. Nah, kalau sudah C-nya dipilih, berarti jelas banget. Kalau sudah C-nya dipilih, ingat, A tadi kan harus sama dengan C. Iya kan? A tadi harus sama dengan C. Berarti kalau C-nya sudah ikut, berarti A juga harus ikut dong. Berarti yang pasti ikut dalam tim adalah si A. Mana A itu di option? Kok nggak ada? Oh, ternyata ada ya. Ternyata A di option tadi adalah option yang C ya, Anissa. Selesai. Sesimpel itu sebenarnya. As simple as that ya. Asik banget. Aman sejauh ini berarti? Aman ya? Oke, kita lanjut lagi ya Bang dan Kakak. Soal berapa ini? 48 ya. 48 kita fokus lagi ke 48. 6 orang kontraktor LMNOPQ mengikuti wawancara penawaran tender untuk bangunan sebuah sekolah. Masing-masing menyampaikan satu penawaran biaya. Kemudian menyerahkan job ini kepada yang tawarannya paling rendah. Wah, ini simpel banget sih. Ini akan memberikan job pada yang tawarannya paling rendah. Berarti gini aja. Kalau sudah tawarannya paling rendah, kita cek dulu aturan pertama apa dia bilang di situ. Aturan pertama, P menawar lebih kecil dari N. Berarti N-nya lebih besar dari P, namun lebih besar dari Q. Nah, itu dia tuh. P menawar lebih kecil dari N, namun lebih besar dari Q. Berarti kan jelas-jelas si N-nya lebih dari si P, lebih dari si Q. Pasti sudah jelas si N sama si P nggak akan mungkin jadi jawaban. Kenapa? Karena dia mau cari yang paling rendah. N kan lebih tinggi dari Q, dan P juga lebih tinggi dari Q, jelas-jelas di situ. Maka N sama P sudah nggak mungkin. Ternyata opsi yang N sama P nggak ada ya. Baik Budi soalnya. Kita lanjut lagi yuk. Yang kedua aturannya apa di situ? O menawar lebih kecil dari P, O menawar lebih kecil dari P, berarti P-nya lebih besar dari O. Ya kan? Namun lebih besar dari M, namun lebih besar dari M. Jelas nih, karena kita ambil paling rendah, P sama O udah nggak mungkin lagi. P sama O udah nggak mungkin lagi, nggak ada juga di option ya, baik Budi ternyata. Kita lanjut lagi ya Bang dan Kakak, terakhir aturannya di sini, coba lihat. Ternyata kata aturan di soal, Q menawar lebih kecil dari N. Berarti N-nya lebih besar dari Q, namun si Q-nya lebih besar dari L. Namun si Q-nya lebih besar dari L. Berarti N sama Q sudah tidak mungkin jadi penerima tender. Ada Q-nya, berarti jelas-jelas salah. Oke, sekarang fokus lagi ya Bang Kakak. Tidak ada dua penawaran dengan jumlah yang sama. Ya, tidak ada penawaran dengan jumlah yang sama. Berarti perhatikan kalau gitu di sini. Yang tersisa paling rendah kan tinggal si M atau si L. Dan kita nggak tahu nih siapa yang paling rendah di antara mereka berdua. Karena nggak tahu, nggak jelas yang mana yang paling rendah, maka di antara mereka lah yang bisa dipilih sebagai pemenang tender. Karena nggak ada hubungan antara M dengan L, kan? Nah, maka pilih aja langsung si M atau si L. Gitu aja deh. Oke deh, nah, itu aja sepertinya. Oh, satu lagi ya? Satu lagi masih ada kayaknya nih. Dua lagi jangan-jangan. Dua lagi rupanya. Oke, gini. Di tempat parkir sebuah rumah ada 6 garasi. Ada 6 garasi, terus kata soal, di sini F tidak boleh diparkir di nomor 4 dan 6. Kayak ini meriah sih. Aku saya nggak cukup waktu yang ada. Bahasa soal tadi intinya 48 itu yang diminta apa sih? 48 tadi yang diminta itu adalah si K pasti parkir di nomor berapa gitu ya. Ya udah deh gini aja. Coba kita langsung buatkan aja kemungkinannya. Intinya gini sih ya Bang Kakak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata soal tadi, F tidak boleh diparkir di nomor 4 dan 6. Kita pilih yang pasti dulu aja kali ya. Yang pasti dulu aja pun meriah. Nah, kayak gini aja lah Bang dan Kakak. Coba nanti dikerjakan aja secara mandiri. Saya kasih gambarannya ya. Saya kasih gambarannya. Nanti tuh urutan yang mungkin adalah di sini Q, kemudian di sini ada L, kemudian U, P, N sudah, kemudian di sini bisa L atau M.
ya, bisa L atau M, lihat aja kondisi di aturan ganti yang di atas. Kemudian kalau emang nanti ditanya nanti K-nya mungkin di nomor berapa, maka untuk nomor 48 itu tadi, sorry ini 49 ya. Ini 49 ya. Oke, saya salah fokus berarti kalau gitu. 49, tunggu dulu. Benar deh, benar deh. Ini jawaban nanti ada di C. C itu tadi C itu 5 katanya. Tapi bukan ya. K pasti parkir di nomor berapa? Berarti udah kacau nih. Apanya? Jawaban yang tersedia di sini. Saya mengkhawatirkan waktunya udah habis soalnya. Takutnya kalau dilewatin malah Bang Kakak bingung sendiri nanti jawab 2 nomor yang ada. Tapi nggak apa-apa deh, berhubung sudah waktunya juga Bang Kakak kayaknya memang mau tidak mau saya harus pamit undur diri dulu. Oke, jadi berusaha aja, berjuang aja nanti sendiri ya Bang Kakak 2 soal lagi. Kalau udah buru-buru gini nih, nggak bisa dapat jadi jawabannya. 2 soal ya, saya izin Bang Kakak nggak terjawab kali ini, karena memang keterbatasan waktu kita juga. Oke, jadi nanti intinya selamat berjuang, diulang-ulang lagi. Kayaknya sih ada rekamannya ini Bang Kakak. Setahu saya ya. Nah, setahu saya udah ada rekamannya. Memang sudah nggak fokus sama dan kakak, karena masih ada anak bangsa lagi di luar sana yang harus saya cerdaskan setelah ini. Dia udah buru-buru mau pulang aja jawabannya ya. Oke, lebih kurang mohon maaf. Yang pasti saya berdoa untuk abang dan kakak yang fokus terus dari tadi menyimak penjelasan saya dari awal sampai akhir. Baik pun yang nggak fokus-fokus banget nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha menyimak ya meeting kita kali ini. Tetap semangat terus belajarnya dengan kondisi apapun dan segala keterbatasan yang kita sedang hadapi sekarang. Besar harapan saya pasti abang dan kakak lulus semua tahun ini, amin. Apapun itu formasi yang dituju, jangan khawatir berapapun saingannya, berapapun banyak nanti saingannya ya kan, jangan khawatir. Kalau memang sudah rezekinya abang dan kakak itu pasti aman nanti ya. 49 dan 50 berjuang sendiri aja nanti bang ya. Lagi 2 soal lagi waktunya udah habis ini. Sampai jumpa kalau gitu. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan ya. Berhubung saya udah bosan juga nih. Jadi saya pamit undur diri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Awan dan kakak. Sefruit sekali ya. Luar biasa tuh. Kak Beta tadi ya. Sefruit apa ya? Sefruit harapan dan motivasi ya yang tidak berfaedah ini kan. Oke, bye-bye semuanya. Selamat sore. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download gratis aplikasinya dan ikuti bimbel online-nya sekarang juga.